Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk perkembangan kali ini kita akan membahas perihal PP teman-teman, karena ada salah satu statement yang cukup menarik di mana PP ini kemungkinan masih bisa grow up kembali ya. Nah, jadi sebelum kita menuju ke informasinya teman-teman ya, kita lihat dulu untuk real chart daripada PP. Kalau kalian ikutin saya sejak lama teman-teman, kalian pasti tahu atau paham familiar dengan salah satu coret-coretan ini teman-teman ya, yang dimana dulu sempat kita bahas bahwasanya PP kalau dia nggak ngebreak di area ini, dia masih potensi untuk mengalami bullish ya. Dan ternyata kalau kita lihat teman-teman, dia nggak ngebreak dan ternyata dia bullish juga kan. Nah, dia bullish, cuman yang perlu kita antisipasi saat ini adalah di mana PP ini saat ini udah mulai terjadi koreksi ya kan. Koreksi dia mungkin bisa sampai di ranah ini. Ranah ini udah kesentuh teman-teman ya. Nah, area bos ini ya, ini udah kesentuh dia. Oke, bentar kita kalikan ke sini ya. Nah, ini udah kesentuh teman-teman. Nah, ini udah kesentuh sekali dan dia mantul. Oke, dia mantul dan gap ini udah tertutup separuh kan. Nah, kemungkinan besar kalau dia mampu untuk mantul kembali teman-teman, maka dia berpotensi untuk menyentuh di ranah kisaran 2,7-an ya kan, 2,7. Tapi kalau dia masih kuat untuk breakout untuk breakdown kembali, maka dia ada potensi nih untuk nutup gap. Gapnya di mana? Bisa saja di kisaran sini teman-teman ya, di kisaran 1520 ya. Bahkan dia bisa koreksi juga sampai di kisaran harga 1280. Nah, ini adalah area di mana kita bisa melakukan DCI. Oke, yang pertama bisa melakukan DCI sampai di area 154, dan yang kedua bisa di kisaran harga 1353 atau 12-an ya. Dan saat ini kan dia masih tertahan di kisaran 17 ya kan, 17 satu sekian lah ya. Dan semoga saja area ini mampu gitu untuk mempertahankan PP biar nggak breakdown kembali. Tapi kalau dia breakdown, area yang saya sebutkan tadi menjadi area apa? Area terminal pertama terminal kedua, yang dimana semoga saja terminal pertama bisa menahan PP biar nggak breakdown kembali gitu ya. Tapi saya masih bullish untuk PP, dia masih bisa untuk berkembang lagi. Target tetap ke ranah Rp1, tapi kalian harus tetap disclaimer ya. Nah, di mana seberapa tinggi harga koin PP dapat melonjak pada bulan Desember? Oke, prediksinya di bulan Desember harga koin PP naik lebih dari 2 kali lipat pada bulan November. Jadi jelajahi seberapa tinggi harga koin meme ini pada bulan Desember tahun ini. Oke, jadi kalau kita lihat bersama-sama ya, koin meme memiliki kinerja yang kuat pada bulan November dibantu oleh sentimen resiko dalam industri kripto. Harga koin PP merupakan salah satu yang berkinerja terbaik karena apa? Nilai meningkatnya lebih dari 2 kali lipat. Jadi seberapa tinggi koin meme tersebut ketika ini dapat melonjak pada bulan Desember. Nah, jadi harga koin PP sendiri memiliki teknis positif teman-teman, di mana analis teknis harga PP koin menunjukkan potensi kenaikan setelah turun selama 2 minggu berturut-turut. Token tersebut membentuk pola cangkir dan pegangan antara bulan Mei dan November tahun ini. Nah, pola CNH ya berbentuk saat aset membentuk dasar yang membulat. Dalam kasus ini sisi atas cangkir ini berada di area 1717 yang pecah pada 13 November. Idealnya saat penembusan ini terjadi, pedagang memperkirakan target berikutnya dengan mengukur kedalaman cangkir, kedalaman sekitar 65%. Dengan demikian, jika kita mengukur 65%, maka dari harga 1717 kami memperkirakan koin akan bangkit lagi ke area 28. Itu untuk area terdekatnya ya teman-teman ya, di area 28. Nah, nanti semisal di awal-awal Desember nanti ya teman-teman ya, PP benar-benar bisa grow up ke area 28, kalian harus taking profit ya, taking profit sekitar 10-20% dulu. Takutnya dia masih bisa grow up sampai di kepala 3 something gitu kan. Nah, harga PP telah membentuk 2 pola bullish lainnya. Pertama, ia telah menciptakan pola wedge yang menurun, yang memiliki 2 garis trend yang menurun dan menyatu
Pola ini seringkali mengarah pada penembusan bullish yang kuat ketika dua garis tersebut akan menyatu. Nah, kedua harga koin PP telah membentuk pola break and retrace ya, break and retrace. Pola ini terbentuk ketika aset menembus di atas titik resisten utama. Dalam hal ini, kisaran harga 1717 dengan 40 di belakang koma dan kemudian mengujinya kembali. Pola ini diuji ulang pada tanggal 26 November dan membentuk candlestick Morning Star. Oke ya. Seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih mekanismenya, yang dimana ada beberapa entry point ya kan, ada beberapa entry point yang sempat kita bahas di awal tadi, dimana kalau dia sempat sampai turun di kisaran 13 atau 15 ya tadi kita bahas ya, kemungkinan dia akan menutup gap, akan 100% nutup gap. Nah, setelah nutup gap itu kan biasanya dia ngambil order book yang ada di gap. Nah, gap itu tercipta teman-teman ya, biasanya ada orang yang pasang orderan tapi nggak terrealisasi ya, ada pasang orderan tapi belum eksekusi. Makanya di sini biasanya teman-teman ya, ketika ada gap itu biasanya entah dalam waktu dekat atau lama dia pasti turun ke gap tersebut untuk apa? Ngambil order book tersebut. Makanya ketika dia sudah menutup gap biasanya akan ada pantulan harga. Kenapa? Karena di situ orderan buy itu pasti terrealisasi yang bisa memantulkan harga, seperti itu ya. Dan semoga saja teman-teman kalaupun dia turun atau retrace kembali teman-teman ya, kemungkinan besar dia akan berada di kisaran 13 atau 15 yang dimana 100% dia nutup gapnya. Makanya di sini berpotensi untuk breakout kembali. Nah, oleh karena itu kombinasi pola-pola ini dan fakta-fakta bahwa harga tetap berada di atas rata-rata pergerakan 50 hari, berarti koin akan bangkit kembali pada bulan Desember dan mungkin mencapai target CNH di area 28. Namun pandangan ini akan menjadi tidak valid jika koin turun di bawah 16. Beberapa poin di bawah sisi atas cangkir. Oke, PP mungkin sedang dalam mode akumulasi. Untuk saat ini PP mungkin sedang dalam mode akumulasi ya, karena kalau kita lihat dalam time frame yang jauh lebih kecil itu terjadi yang namanya sideway ya, atau pergerakan buyer and seller itu sedang titik jenuh ya teman-teman, antara buyer and seller itu ya sedang menunggu informasi. Ketika ada news maka di situ buyer akan berbondong-bondong untuk masuk, tapi ketika ada bad news seller yang akan berbondong-bondong untuk masuk gitu ya kan. Nah, sebagian besar analis kripto mengikuti koin tersebut, memiliki pandangan optimis dan memperkirakan koin tersebut akan mengalami rally yang kuat. Dalam sebuah postingan X, Wixcloth ya Insider mencatat bahwa koin tersebut berada dalam fase akumulasi ulang. Dengan demikian, ia memperkirakan bahwa fase akhir dari bull run baru saja dimulai. Metode Wixcloth adalah pendekatan lama yang mengidentifikasikan 4 fase aksi pasar: akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Dalam akumulasi, aset hanya membuat sedikit aksi harga, sedangkan markup bisa merupakan bagian yang paling bullish teman-teman ya. Terus khususnya bullish lainnya untuk PP adalah bahwa koin ini masih menjadi salah satu koin meme yang paling banyak diperdagangkan. Volume 24 jam pada tanggal 28 November kemarin itu berada di kisaran 4 miliar. Yang kedua, setelah Dogecoin ada juga tanda-tanda bahwa paus mengumpulkan koin PP jauh lebih banyak lagi. Oke. Makanya di sini teman-teman ya, meskipun kita memiliki target Rp1, tapi sebelum menyampai Rp1 entah nanti di area 0,3, 0,4, 0,5 gitu ya, kita diwajibkan untuk taking profit. Oke lah, 20% kita targetkan ke area Rp1, 80% bisa kita buat bermain scalping ya. Ya, secara tidak langsung kita mengumpulkan receh-receh, ya lama-lama juga akan menjadi banyak gitu kan. Nah, oke, mungkin ini dulu teman-teman ya, semoga bermanfaat, tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.